Lantas bagaimana persiapan jelang laga nanti sore antara Timnas Indonesia melawan Timnas Irak di Gelora Bung Karno, Jakarta? Kami sudah terhubung dengan Sekar Wanda di sana. Selamat pagi Sekar, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Untuk sejumlah persiapan yang nantinya akan dilakukan ini untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Irak di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 ini memang sudah terpantau ada sejumlah pembatas yang sudah disiapkan begitu untuk nantinya para penonton ini dapat mengantri dengan rapih begitu, dan juga memang nanti akan ada pihak pengamanan yang juga sudah disiapkan agar selama pertandingan ini dapat berjalan dan dengan aman seperti itu Hijul. Nah, lalu tak hanya persiapan dari Stadion Gelora Bung Karno saja, dari Timnas Indonesia juga sudah melakukan persiapan yang cukup matang, di mana kemarin juga dari Timnas Indonesia sudah melakukan beberapa kali latihan, tepatnya pada hari Rabu sekitar pukul 3:30 yang didampingi oleh pelatih Timnas yakni Coach Sinteyong. Dan kemarin pada saat konferensi pers, Coach Sinteyong juga mengatakan bahwasanya optimis untuk menghadapi Timnas Irak pada hari ini, mengingat bahwa Timnas Indonesia ini sudah cukup kuat dan juga cukup matang untuk menghadapi pertandingan melawan Timnas Irak pada hari ini. Namun jika kita kilas balik sedikit, bahwa Timnas Irak ini memiliki prestasi yang cukup baik begitu, sehingga tidak dapat disepelekan, karena mengingat dari ranking FIFA sendiri Timnas Irak ini berada di posisi ke-58, sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi 134, yang mana itu artinya ada jarak yang cukup jauh, namun hal tersebut tidak menjadi masalah menurut Coach Sinteyong dan juga Timnas Indonesia maksud kami, karena melihat dari pola latihan dan juga strategi yang sudah diberikan oleh Coach Sinteyong ini, berasa bahwa pada pertandingan hari ini seharusnya Indonesia ini dapat memberikan performa terbaiknya dalam pertandingan hari ini. Dan tak hanya itu juga, kemarin dari Ketua PSSI yakni Erick Thohir juga sudah melakukan pemantauan ke Stadion Gelora Bung Karno ini untuk memastikan bahwa lapangan dan juga rumput ini dalam kondisi yang baik dan juga memang layak untuk menjadi tempat pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak. Dan tak hanya itu, supporter juga sudah mulai berdatangan, di mana kemarin dikabarkan bahwa supporter Timnas dari Jawa Timur ini juga sudah mulai berdatangan dari Rabu malam, yakni dari Surabaya, Ngawi, dan juga Malang, yang ingin sama-sama mensupport Timnas Indonesia pada hari ini. Dan tentunya kami juga tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana nanti jalannya pertandingan, dan dengan harapan bahwa Indonesia ini dapat memenangkan pertandingan pada hari ini. Karena jika Indonesia dapat memenangkan pertandingan pada hari ini, maka Indonesia mengunci tiket lolos menuju Piala Dunia 2027 dan juga dapat berada di putaran ketiga Piala Dunia 2026. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda Hijul di studio. Baik, terima kasih Sekar Wanda mengabarkan langsung dari Stadion GBK. Selamat bertugas kembali. Skuad Garuda hanya butuh satu kemenangan dari dua laga tersisa untuk memastikan diri maju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Satu laga akan tersaji sore nanti. Kita akan bahas bersama dengan jurnalis sepak bola TV One, ada Putri Viola pagi hari ini. Selamat pagi Putri. Pagi Hijul, semangat pokoknya. Tadi kita lihat rekan kita juga Sekar yang ada di GBK, semangat sudah ada sekali. Di GBK pagi betul, ini ya. Pagi-pagi ternyata banyak juga para supporter yang sudah tiba dari berbagai kota. Pokoknya seneng bisa nonton Timnas lagi hari ini. Kalau Timnas Day pokoknya bawanya semangat terus. Betul Putri, tapi kalau kita lihat sudah lebih dari 2 dekade ini berhadapan Timnas antara Timnas Irak ini belum ada kemenangan. 2 dekade lebih. Ini Betul. Putri melihatnya bagaimana? Ini juga menarik, Hijul. Jadi pertandingan hari ini memang berarti penting bagi tim nasional Indonesia berhadapan Irak. Yang pertama adalah tentunya tujuannya untuk bisa mengamankan tiket, bisa lolos menuju fase berikutnya, babak berikutnya, putaran ketiga dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehingga memang banyak skenario yang bisa mengantarkan Indonesia menuju ke babak berikutnya. Tapi yang pasti adalah Indonesia hanya punya 2 pertandingan tersisa di babak kedua ini. Nah, itu adalah berhadapan dengan Irak, berhadapan dengan Filipina. 1 kali
kali menang saja, dapat 3 poin saja, poin Indonesia sudah 10, tidak terkejar oleh Vietnam, sehingga kemudian bisa berhasil melaju ke babak berikutnya. Antara menang lawan Irak atau kemudian menang melawan Filipina, satu saja sudah berhasil diamankan, artinya sudah bisa lolos. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau andai kata bisa mendapatkan kepastian untuk lolos itu begitu cepat pada pertandingan hari ini, kenapa enggak? Kenapa harus menunggu saat berhadapan dengan Filipina pada tanggal 11 Juni mendatang? Sehingga kemudian upaya maksimal untuk bisa meraih kemenangan itu wajib dilakukan oleh pasukan Sinteyong. Itu yang pertama, kalau kita melihat dari peluang mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah bagaimana upaya Indonesia untuk bisa memperbaiki catatannya, head to head-nya saat berhadapan dengan Irak. Tadi Hijul sudah mengatakan lebih dari 2 dekade, tepatnya sudah 24 tahun. Betul, 24 kita tahun. Ini ketemu sama Irak nggak pernah menang. Jadi Indonesia sebenarnya berhadapan dengan Irak, baik itu di level kelompok umur maupun level senior, itu 12 kali, begitu kan. Nah, 9 di antaranya itu kemudian Irak berhasil meraih kemenangan. Betul. Kemudian sisanya ini Indonesia menang 2 kali, kemudian hasilnya imbang 3 kali kedua tim ini pertemuan kedua. Jadi Anda bisa melihat pemirsa juga bagaimana dominannya Irak ini atas Indonesia. Sehingga kemudian tidak salah kalau saat ini dengan materi pemain yang begitu menjanjikan yang kita miliki, Indonesia berharap bisa mendapatkan kemenangan atas Irak. Walaupun tadi rekan kita Sekar sudah mengatakan perbandingan posisi kita di ranking FIFA begitu jauh, 134 Indonesia, 58 Irak. Tapi nggak ada yang nggak mungkin begitu. Ada satu lagi mungkin yang bisa saya harapkan dari kemenangan Indonesia begitu, atau cita-cita kita untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan ini. Hijau tahu, semuanya juga tahu bahwa saat ini euforia dukungan dari para supporter kita, masyarakat Indonesia ini betul-betul gila begitu kan. Mulai kemarin di ajang Piala Asia U23, banyak juga para supporter yang nggak tahu bola tadinya, sekarang jadi begitu semangat setelah melihat wah banyak suntikan para banyak suntikan para pemain naturalisasi. Ini mereka jadi punya harapan bahwa kedatangan para pemain bisa kemudian membuat timnas kita lebih berprestasi. Nah, rasanya para pemain timnas kita harus menjawab harapan itu dengan memuaskan para supporter yang sudah setia mendukung dengan bermain apik dan juga meraih kemenangan. Itu rasanya yang menjadi poin penting dari pertemuan antara Indonesia berhadapan dengan Irak pada sore nanti. Tapi Putri, melihat dari pertemuan terakhir melawan Irak, lalu dengan pertemuan sore hari nanti, menurut Putri ini apa yang akan menjadi hal yang membedakan antara pertemuan sebelumnya dan juga sore hari ini? Baik, materi pemain yang dimiliki oleh Coach Sinteyong saat ini lebih nyetel, chemistry-nya juga lebih menyatu karena jam bermain mereka bersama-sama dengan Coach Sinteyong ataupun juga para pemain lainnya juga sudah lebih lama. Kita tahu bahwa kemarin kita kalah 1-5 dan 1-3 di 2 ajang yang berbeda. Betul. Pada Januari 2024 dan juga pada tahun 2023 lalu. Tapi banyak sekali kemudian perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Coach Sinteyong, termasuk juga kalau kita lihat adalah kesempatan bermain. Para pemain ini untuk bisa bermain bersama itu tentunya bisa membawa pengaruh yang besar. Satu lagi yang kita harapkan adalah rasa kepercayaan diri yang begitu besar dari tim nasional kita. Karena setelah kemarin kalah dari Irak, begitu kan. Nah, di laga ini atau di ajang ini juga Indonesia berhasil mengamankan laga-laga kandangnya ini dengan kemenangan. Bahkan juga tidak kebobolan saat di kandang. Nah, ini hal penting. Ada satu lagi modal dari para pemain kita, Hijul. Jadi memang pertahanan dari Irak ini luar biasa. Jadi di ajang kualifikasi ini hanya ada satu negara di babak ini yang berhasil menceploskan gol menjebol gawang Irak, yaitu Indonesia pada saat itu. Yang lainnya belum bisa menjebol gawang Irak. Nah, ini kemudian menjadi kesempatan buat kita bahwa kans itu ada, kans bagi para pemain kita untuk menceploskan bola ke gawang lawan itu ada. Apalagi hingga saat ini ada 6 gol yang sudah dicetak oleh tim nasional Indonesia. 6-6-nya ini adalah berasal dari 6 pemain yang berbeda, sehingga kemudian kita punya pemerataan pencetak gol yang cukup merata, bukan hanya bertumpu pada salah satu pemain, sehingga kita harapkan Indonesia bisa meraih kemenangan dalam pertandingan kali ini. Peluangnya tentunya berbeda ya dengan pertemuan terakhir melawan Irak. Tapi Putri, kami ingin mengetahui ini analisa dari Putri sendiri, melihat ada perubahan
taktik yang dilakukan oleh Sintayong. Ketika kita terakhir bertemu dengan Vietnam di grup F ini, kita menggunakan taktik 5-4-1, sementara pada Piala Asia kemarin, Sintayong ini menerapkan 3-4-3. Ini perbedaannya seperti apa nih untuk berhadapan dengan Irak? Coach Sintayong pasti sudah punya ramuan tersendiri, punya racikan tersendiri. Apa yang kita sampaikan di sini mungkin nanti berbeda dengan apa yang di lapangan. Karena Coach Sintayong pasti mencari pemain yang paling siap untuk diturunkan. Kita tahu memang Hijul banyak pemain-pemain naturalisasi yang datang, tapi kondisi mereka, apakah mereka betul-betul siap, apakah mereka betul-betul dalam kondisi maksimal untuk bisa bermain di laga nanti, itu yang jadi pertanyaan. Salah satu nama yang betul-betul ingin disaksikan permainannya oleh para masyarakat, para supporter adalah Jay Itzes. Tapi karena Jay Itzes ini kemudian baru datang, baru tiba semalam, baru bergabung dengan timnas, apakah kemudian bisa masuk, bisa dimainkan, itu masih tanda tanya. Tapi yang pasti, siapapun pemain nanti yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong harus bisa bermain stabil, full konsentrasi, menjaga permainannya mulai dari awal hingga akhir. Kenapa? Karena memang Irak ini begitu ngegas saat tampil di babak kedua. Jadi kalau kita tahu dari 12 gol yang dicetak Irak sejauh ini, 9 gol itu dihadirkan di babak kedua. Sementara itu 42%-nya, artinya hampir dari separuh, itu lahir di menit 76 sampai menit 90. Artinya sudah terakhir-terakhir. Menit-menit di mana para pemain kita sudah terkuras energi fisiknya, sudah terkuras kemudian konsentrasinya, sehingga ini menjadi ujian yang sangat berarti. Bagaimana bisa menjaga konsistensi permainan dari awal hingga akhir menjadi PR besar, apalagi kita tahu bahwa pertahanan Irak juga luar biasa. 3-4-3 kalau kita lihat menjadi formasi yang begitu favorit dimainkan oleh Coach Sintayong akhir-akhir ini, mungkin juga bisa dimainkan pada malam hari ini. Hernando Ari masih menjadi penjaga kiper kebanggaan, kemudian juga nanti Rizky Ridho ada bisa dimainkan, Hapner juga, Jordi Amat juga, kemudian Nathan Choaon di sayap, ada Sandy Walsh juga. Sementara untuk pencetak gol ada Marcelino Ferdinand, Rafael Strijk, dan kita berharap juga dengan peranan besar dari Ratnar Oratmangun. Itu yang kita harapkan. Juga Tom Hee, saya lupa juga. Tom Hee mungkin bisa menjadi kunci yang bisa menjadi mengatur irama permainan dari para pemain nanti. Baik, terima kasih Putri atas waktunya dan juga analisanya tadi cukup lengkap begitu ya. Kita harapkan Indonesia bisa menang pada laga sore hari nanti. Pastinya Ijul. Baik pemirsa, Kabar Pagi akan kembali usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.